yang sama sekali nggak ada usul-usul dari Islam. Peringatan Maulid, peringatan Isra Mi'raj. Apa itu agamanya para sahabat? Para sahabat tidak pernah mengerjakannya. Peringatan Maulid merupakan bid'ah besar dalam Islam. Bukan bid'ah yang dianggap kecil. Dan perkara bid'ah adalah perkara besar. Karena Nabi alaihi salatu wassalam mewanti-wanti kita, memperingati kita, iyyakum wa muhdatsatil umur, awaslah kamu dari perkara yang baru. Itu dirayakan oleh kaum muslimin. Jelas itu tidak pernah dilakukan oleh sahabat dan tidak pernah ada di dalam Islam selama 3 abad. Baru dimunculkan, diangkat ke permukaan oleh orang-orang zindiq yang mengatasnamakan juga ahli bait. Jadi Rafidhah ini tempat berkumpulnya kaum zindiq untuk merusak Islam dari dalam. Maka yang pertama kali membuat peringatan Maulid ini orang-orang Syiah Fatimiyah, Syiah yang mengadakan peringatan, berbagai macam peringatan. Ada peringatan Maulid Nabi, ada peringatan Maulid Ali, peringatan Maulid Hasan, Husain, Fatimah. Jadi selama ratusan abad, 300 tahun kurang lebih, nggak pernah ada tuh Maulid dalam Islam. Tidak pernah dikenal oleh para imam kita, tidak pernah dikenal oleh tabi'in, tabi'ut tabi'in, sahabat, nggak pernah. Kenapa kita amalkan? Karena cara beragama kita yang salah. Kita mengambil agama kita bukan dari Al-Quran dan Sunnah. Ada orang mengatakan Maulid Nabi bid'ah, Isra Mi'raj bid'ah, nuzul Quran bid'ah, halal bihalal bid'ah, baca barzanji bid'ah, tahlil bid'ah, wirid yasin bid'ah, Ustaz Abdul Somad bid'ah. Maka jawabannya ada di halaman 37. Apa kata Imam Syafi'i? Al-muhdatsatu darbani. Perbuatan yang tak pernah dibuat di zaman Nabi, dibuat orang zaman sekarang, itu terbagi 2. Ma uhdisa yukhalifu kitaban. Kalau perbuatan yang dibuat-buat itu bertentangan dengan Quran, au sunnatan, bertentangan dengan sunnah, au asaran, bertentangan dengan perbuatan sahabat dan tabi'in, au ijma'an, bertentangan dengan ijma', fahadhihi bid'atud dhalal, maka perbuatan itu adalah bid'ah dhalalah. Ada ulama namanya Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, hafalannya 300.000 hadis, mengakui bid'ah hasanah. Ada ustadz hafalannya cuma 3 hadis kalau laptopnya hidup. Kalau laptopnya mati, hilang semuanya. Sekarang kutanya orang Binjai, kalian mau ikut ulama yang hafal 300.000 hadis atau ustadz 3 hadis yang laptop hidup tadi? Jelas kan? Jelas. Nah, jadi yang kita lakukan itu adalah bid'ah hasanah. Percaya dia alhamdulillah, tak percaya dan pukulkan kepalanya ini. Jangan, tak boleh, nanti kalian ditangkap Pak Kapolres. Tak boleh ada keributan. Polisi-polisi penting memahami buku ini, sebab banyak orang berkelahi gara-gara bid'ah ini. Berkelahi menantu sama mertua.
Gara-gara bid'ah, membid'ahkan, menyalah-nyalahkan. Orang kalau sudah dibid'ahkan dia mengamuk. Karena bid'ah itu berarti dhalalah. Kalau sudah dhalalah, finnar. Orang baca Quran, ada preman baru tobat. Preman ini baru aja tobat, pagi tadi tobatnya. Malam tuh wirid Yasin dia. Yasin. Pas balik ditanya kawannya, kau dari mana? Aku dari wirid Yasin. Wirid Yasin itu bid'ah. Dia baru tobat. Apa? 20 tahun aku mabuk, pakai narkoba, tak pernah kau larang. Aku baru tobat pagi tadi wirid Yasin, kau bid'ah-bid'ahkan pula. Berkelahi gara-gara bid'ah ini. Mudah-mudahan dengan mengkaji buku ini kita menjadi orang yang menghormati keyakinan orang lain. Itu yang saya maui. Bukan saya mau mengajak orang ikut saya. Bid'ah kata guru kau, tapi kata guru aku kan belum tentu bid'ah. Memangnya guru kau aja yang guru aku rupanya tidak. Nah sekarang apa hukumnya maulid Nabi? Maulid Nabi nggak ada hukumnya. Karena waktu lahirnya Nabi, bagaimana kita bisa melekatkan hukum pada waktu lahirnya Nabi? Lahirnya lahir. Jelas ya? Ustadz, apa hukumnya maulid Nabi? Antum kenapa? Apa hukumnya waktu lahirnya antum? Antum lahir apa hukumnya? Kapan antum lahir? Ustaz, kapan antum lahir? 11 September. Apa hukumnya? Apa hukumnya? Apa hukumnya saya lahir? Lahirnya lahir. Jelas ya? Jadi kelahiran seseorang itu nggak ada hukumnya. Qadar Allah yang menjadikan dia terlahir, dan dengan kelahiran itu dia punya misi dalam kehidupan, mencari bekal untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau bertanya hukum kelahiran seseorang, lahirnya lahir, nggak ada hukumnya di situ. Paham ya? Hukum itu terletak pada perbuatan seseorang, bukan pada kelahiran seseorang. Ketika dia berbuat dengan aspek kesadarannya, maka muncul hukum di situ. Awas, antum pun mesti belajar tentang hukum, jangan salah menyebutkan hukum. Hukum terletak pada perbuatan, bukan pada benda, dan bukan terletak pada waktu. Jadi ketika ada perbuatan melekat pada benda dan waktu itu, maka muncul hukum. Apa hukum gelas? Halo? Tidak ada hukumnya. Tapi kalau menyebutkan apa hukum gelas yang menampung kemudian barang yang haram yang digunakan gelas ini melakukan perbuatan haram, baru muncul haram. Apa hukumnya gelas yang digunakan untuk melempar orang lain? Haram hukumnya. Apa hukumnya gelas yang digunakan menampung air minum untuk diminum dalam keadaan yang sehat? Sunnah hukumnya. Jelas ya? Apa hukumnya golok? Golok digunakan apa? Kalau digunakan menyembelih hewan kurban, maka jadi sunnah hukumnya. Kalau golok digunakan untuk menyakiti orang lain, mengancam. Siapa nama kamu? Masya pakai golok. Ya, hati-hati. Nah, itu haram hukumnya. Jadi benda terletak kepada perbuatan yang melekat kepadanya. Apa hukumnya hari kelahiran? Hari kelahiran nggak ada hukumnya. Yang melekat hukum itu bagaimana menyikapi hari kelahiran itu. Itu poinnya. Paham ya? Ketika ada perbuatan melekat kepadanya, maka di situ ada hukum. Maulud itu bayinya, berarti nabinya. Apa hukum maulud? Apa hukumnya nabi? Nabi yang lahir nggak ada hukumnya. Jadi kalau anda menolak maulud dengan pengertian seperti ini, maka anda keluar dari Islam. Kalau dalam hukum seperti ini, saya menentang maulid Nabi, berarti anda menentang kelahiran Nabi SAW. Saya menentang maulud Nabi, berarti anda berhadapan dengan Nabi, anda musuh Nabi. Jadi kalau anda dimaksudkan dengan kata maulud dan maulid, anda tidak bisa menentangnya, bisanya menerima. Saya menerima. Kenapa? Karena dalam pengertian bahasa, maulid itu artinya waktu kelahiran. Maulud artinya nabinya. Jadi kalau ada orang menolak maulid dalam arti waktu kelahirannya, maka dia telah ingkar pada Nabi Muhammad SAW. Maulud Nabi Ibrahim AS. Antum kenal Nabi Ibrahim? Oh, Masya Allah. Luar biasa.